Analisis perhitungan kualitatif secara volumetri. Pembahasan nomor 1, dasar analisis volumetri. Yang kedua, pengamatan dan interpretasi volume hasil titrasi. Yang ketiga, perhitungan dalam titrasi. Yang keempat, metode analisis volumetri. Dasar analisis volumetri. Metode volumetri atau titrasi secara umum masih digunakan secara luas karena metode menerapkan metode yang handal dari segi teknis dan prinsip, murah dan mampu memberikan ketetapan yang tinggi. Keterbatasan dari metode titrimetri adalah metode yang kurang spesifik. Misalnya, suatu reaksi asam basa dapat berlangsung dalam titrasi tanpa memperhatikan apakah itu basa atau asam kuat maupun asam basa lemah. Ketika reaksi telah selesai disebut dengan titik ekivalen teoritis yang menyatakan bahwa bahan yang diuji telah bereaksi dengan reagen lain secara kuantitas tertentu sebagaimana dinyatakan dalam persamaan reaksi. Dalam melakukan suatu metode titrim, banyak yang harus diperhatikan. Kesetimbangan kimia, konsep stoikimetri, dan termodinamika kimia menjadi 3 hal yang sangat penting untuk dipahami sebelum melakukan analisis titrasi. B. Pengamatan dan interpretasi volume hasil titrasi. Pengamatan dalam metode titrimetri dilakukan dengan cara pengamatan volume. Jumlah analit dan suatu sampel dapat diketahui secara stoikiometri pada sebuah metode titrimetri melalui jumlah volume titran. Berat atau kadar suatu bahan yang diteliti dihitung dari volume larutan serta kesetaraan mol yang bereaksi dari reagennya. Kriteria burat yang cocok dan baik digunakan untuk titrasi yaitu burat yang memiliki diameter dalam yang kecil sehingga memudahkan dalam pengamatan meniskus cairan secara lebih presisi. Hitungan dalam titrasi yaitu reaksi standarisasi HCl dengan natrium karbonat menggunakan metil oren adalah Na2CO3 plus 2HCl menjadi 2NaCl plus H2O plus CO2. Dari reaksi tersebut diketahui bahwa tiap mol natrium karbonat bereaksi dengan 2 mol HCl atau setara dengan 2 gram ekivalen ion H+, sehingga valensinya adalah 2, sebagaimana diketahui pada titik ekivalen. M grek HCl sama dengan M grek Na2CO3. Volume HCl kali N. Metode analisis. Metode analisis dibagi menjadi 4, 1 redoks atau reduksi oksidasi, 2 cerimetri, 3 permanganometri, dan keempat iodimetri. Yang pertama adalah reduksi dan oksidasi. Pengertian dari reduksi dan oksidasi. Titrasi redoks merupakan kependekan dari titran reduksi dan oksidasi. Reduksi oksidasi. Proses pengembalian elektron dalam sebuah atom, ion maupun molekul. Sebaliknya, oksidasi adalah proses pembebasan elektron dari sebuah atom, ion, atau molekul. Faktanya, oksidasi selalu ditunjukkan dengan reduksi, sehingga terjadilah reaksi redoks. Dalam reaksi redoks, jumlah elektron yang dibebaskan selalu sama dengan jumlah elektron yang diambil. Bila dibandingkan dengan reaksi asam basa, konsepnya cukup mirip dengan di mana jumlah proton yang dibebaskan oleh asam selalu sama dengan jumlah proton yang diambil oleh basa. Titrasi redoks terjadi saat ada perpindahan elektron di antara titran dan titrat. Karena reaksi redoks umumnya terjadi di dalam air. Maka B. Prinsip dari reduksi dan oksidasi. Reaksi oksidasi
oksidasi reduksi atau reaksi redoks adalah reaksi yang melibatkan penangkapan dan pelepasan elektron dalam setiap reaksi redoks. Jumlah elektron yang dilepaskan oleh reduktor harus sama dengan jumlah elektron yang ditangkap oleh oksidator. Ada dua cara untuk menyetarakan persamaan reaksi redoks, yaitu metode bilangan oksidasi dan metode setengah reaksi atau metode ion elektron. Hubungan reaksi redoks dan perubahan energi adalah sebagai berikut. Yang pertama, reaksi redoks melibatkan perpindahan elektron atau listrik adalah perpindahan elektron. Yang kedua, reaksi redoks dapat menghasilkan arus listrik. Contoh, sel galvani. Arus listrik dapat menghasilkan reaksi redoks. Contoh, sel elektrolisis. Sel galvani dan sel elektrolisis adalah sel elektrokimia. C. Cara kerja reduksi dan oksidasi. Yang pertama, bilangan oksidasi unsur bebas adalah 0. Bilangan oksidasi ion monoatom dan poliatom sama dengan muatan ionnya. Bila oksidasi unsur golongan 1A adalah plus 1 dan unsur golongan 2A adalah plus 2, bilangan oksidasi unsur golongan 6A pada senyawa biner adalah min 2 dan unsur golongan 7A pada senyawa biner adalah min 1. Bilangan oksidasi unsur H pada senyawa plus 1, bilangan oksidasi unsur O pada senyawa min 2, kecuali pada senyawa biner dengan F. Bilangan oksidasi unsur 0-nya yaitu plus 2. Yang ketujuh, yang terakhir, jumlah bilangan oksidasi untuk atom unsur pembentuk ion poliatom sama dengan muatan ion poliatomnya. Serimetri. Serimetri adalah penetapan kadar reduktor dengan menggunakan larutan serium 4 sulfat sebagai titran. Titrasi dapat dilakukan dalam suasana asam karena dalam suasana netral terdapat endapan serium 4 hidroksida atau garamnya. Serium dapat berada dalam dua tingkat oksidasi, yaitu 4+ dan plus 3. Dalam tingkat oksidasi plus 4 merupakan oksidator kuat. Ce3 ion seri sebagai pentitrasi biasanya digunakan dalam larutan asam kuat karena dalam larutan asam lemah akan mengalami hidrolisis. Keuntungan senyawa seri sebagai oksidator adalah 1. Hanya ada satu tingkat valensi, yaitu ion seri 3Ce pada waktu ion seri 4 direduksi hingga stoichiometri tertentu dan sederhana. 2. Merupakan oksidator kuat dan intensitas daya oksidasi dapat diubah dengan pemilihan asam yang digunakan. 3. Larutan asam sulfat ion seri 4 adalah sangat stabil dan dapat disimpan lama tanpa mengalami perubahan konsentrasi. 4. Ion klorida dalam konsentrasi sedang. Yang ketiga, permanganometri. Permanganometri merupakan metode titrasi dengan menggunakan kalium permanganat yang merupakan oksidator kuat sebagai titran. Titrasi ini didasarkan atas titrasi reduksi dan oksidasi atau redoks. Permanganometri juga bisa digunakan untuk menentukan kadar belerang, nitrit, fosfit, dan sebagainya. Cara titrasi permanganometri ini banyak digunakan dalam menganalisa zat-zat organik. Kalium permanganat telah digunakan sebagai pengoksidasi secara meluas lebih dari 100 tahun. Reagensia ini mudah diperoleh, murah, dan tidak memerlukan indikator kecuali bila digunakan larutan yang sangat encer. Permanganat bereaksi secara beraneka karena mangan dapat memiliki keadaan oksidasi plus 2, plus 3, plus 4, plus 6, dan plus 7. Prinsip titrasi permanganometri.
Prinsip titrasi permanganometri adalah reaksi oksidasi reduksi pada suasana asam yang melibatkan elektron dengan jumlah tertentu. Dibutuhkan suasana asam H2SO4 untuk mencapai tingkat oksidasi dari KMNO4 yang paling tinggi dan bilangan oksidasi +7 menjadi +2. Pada proses titrasi tidak dibutuhkan indikator lain, karena KMNO4 sudah mampu memberikan kebutuhan indikator lain. Dan pada warna saat titik akhir titrasi yang ditandai dengan terbentuknya warna merah muda. Sifat dari KMNO4 ini dikenal sebagai autoindikator. Yang keempat, iodometri. Iodium ada dua macam, yaitu iodimetri secara langsung dan iodometri secara tidak langsung. Dalam iodometri, iodin digunakan sebagai oksidator, sedangkan dalam iodometri, ion iodida digunakan sebagai reduktor. Baik dalam iodometri ataupun iodimetri, penentuan titik akhir titrasi didasarkan adanya 12 yang bebas. Dalam iodometri digunakan larutan tiosulfat untuk menitrasi iodium yang dibebaskan. A. Metode iodometri. Penentuan kadar dalam sampel yang bersifat oksidator dengan melarutkan dengan pelarut yang sesuai, kemudian diasamkan dengan asam sulfat atau asam asetat atau asam klorida. Kemudian ditambahkan kalium iodida, didiamkan selama beberapa menit di tempat gelap. Iodida yang dibebaskan kemudian dititrasi dengan natrium tiosulfat yang bersifat reduktor. Setelah larutan encer atau berwarna kuning, ditambahkan indikator amilium dan dititrasi selanjutnya hingga menjadi perubahan warna menjadi bening. Yang B. Metode iodimetri. Penentuan kadar dari sampel yang bersifat reduktor dengan melarutkannya dengan pelarut yang sesuai, kemudian diasamkan dengan asam sulfat atau asam asetat atau asam klorida, kemudian dititrasi dengan iodida yang bersifat oksidator hingga terjadi perubahan warna dari bening menjadi biru. Titrasi dengan iodida iodium dibagi menjadi dua bagian, yaitu satu titrasi yang dilakukan untuk zat-zat dan dengan oksidasi potensial yang lebih rendah dari sistem iodium iodida. Di sini digunakan larutan baku iodium. Metode ini dinamakan metode titrasi langsung atau iodimetri atau zat uji reduktor. Dua titrasi yang dilakukan untuk zat-zat dengan oksidasi potensial yang lebih besar dari sistem iodium iodida. Zat ini akan mengoksidasi iodida dan membebaskan iodium. Iodium yang bebas dititrasi dengan larutan baku natrium tiosulfat. Metode ini dinamakan metode titrasi tidak langsung atau iodometri. Kesimpulannya yaitu metode volumetri merupakan volume yang handal dari segi teknis dan prinsip, murah dan mampu memberikan ketetapan yang tinggi. Pengamatan dalam metode trimetri dilakukan dengan
cara pengamatan volume. Metode analisis volumetri ada 4, yaitu redox atau reduksi oksidasi, serimetri, penganometri, dan iodo-iodimetri. Thank you. Apakah ada kritik atau saran atau pertanyaan mungkin? Baik, cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan atau kata yang kurang pas, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.